Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di tempat saya ada lokasi wisata lokal baru yang bertempat di Nagari Tarata, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Orang atau warga Tarata menyebutnya Simpang Tigo Buaya Putih atau Pasie Buaya Putih. Karena masih dalam tahap pengembangan, maka akses untuk menuju ke sana seperti yang kita lihat. Seperti apakah lokasinya? Mari kita let's go. Tangan aja, ya deh. Oke, kita pun sudah sampai. Seperti yang kita lihat, ternyata tempat ini masih belum selesai ya. Ini masih banyak bambu-bambu yang belum terpasang. Meskipun dalam tahap pengembangan, tapi lokasi wisata lokal ini sudah ramai pengunjung. Dan yang kita lihat sekarang ini adalah bagian air tawarnya.
hempan angin laut yang sepoi-sepoi, tempat ini sangat cocok buat kita untuk bersantai bersama keluarga dan juga untuk melepaskan segala kegalauan yang ada di hati. Bang, ikut berenang yuk bang. Enggak, abang nggak mau. Kenapa bang? Abang nggak mau tenggelam di pelukanmu. Abang kok gitu? Dan sekarang kita akan menuju ke pantainya. Lokasi ini dibuat karena keinginan yang kuat dari warga dan para pemuda Tarata. Di samping itu, karena tempatnya yang cocok untuk kita untuk bersantai-santai, jangan lupa untuk menjaga anak-anak kita di saat dia sedang bermain. Kalau kita perhatikan lokasi wisata ini cukup luas, dan sekarang saya akan menuju ke arah utaranya. Yang saya lingkar itu adalah warga setempat sedang membuat jembatan untuk akses menuju ke tempat ini. Mari kita berbincang-bincang bersama salah seorang pemuda yang ikut andil dalam pengembangan wisata Simpang Buaya Putih ini. Numpang tanya cedas tampe. Nama tampe wisata. Iko nama tempat wisatanya tuh Simpang 3 Buaya Putih ya. Simpang 3 Buaya Putih ya. Iya. Berarti berdasarkan sejarah itu. Itu tuh dulu memang ada siko dulu awal dulu di masa dulu memang ada Buaya Putih siko dulu. Cuman kalau untuk ini kan tinggal cari tol lah. Jadi untuk dikenang lah pemuda-pemuda dan muda-muda terutama sekali untuk zaman masa-masa gini sampai besok kan gitu. Jadi kalau dari dulu tuh memang ada Buaya Putih di situ, Buaya Pokong lah namanya kan gitu. Ya. Nah, Buaya Putih jadi ini tuh enggak ada buayanya udah dong. Iya. Ya. Jadi sejarah itu kan. Sejarah aja yang dikenang oleh itu. Makanya, Itu di mana dapat ide buka wisata di situ?
dia mencari apa negari orang kan, Iya. negari orang tuh rame-rame kan. Sementara ada lokasi yang akan dijadikan tempat keramaian, ya tempat wisata lah namanya kan. Iya. Sayang kan tidak dipergunakan alangkah baiknya kalau dipergunakan rame-rame pulau di tempat awak, terutama itu untuk ekonomi masyarakat paling tidak lah bakadai kan bisa membantu masyarakat secara tidak langsung lah ya kan. Iya. Nah itulah makanya dapat ide dari masyarakat dari pemuda bersama sampai membersihkan pantai. Awal itu membersihkan pantai dulu, dia nampak terbuka, baru tiba-tiba pendapat bersama kita buat wisata risiko. Itulah awal ceritanya tuh. Jadi sampai dibangun jembatan, ada bot-bot siko, sampai seterusnya apa caranya supaya orang tuh rami di tempat awak datangnya baru itu. Jadi untuk permodalannya ada. Jadi kalau untuk tahap awal itu tuh atas nama pemuda aja dulu. Bapak caranya mencari dana kayak buku proposal, cari dana keluar untuk orang yang yang patut lah. Itulah awal dulu itunya. Jadi dengan dana itu paling untuk apa yang dia kan tenaga aja. Kalau untuk pemuda kan kayak biaya apanya, biaya minyak Honda contohnya, biaya rokoknya contohnya. Paling itu yang dibutuhkan biayanya. Jadi kalau untuk pemuda bisanya paling tuh bentuk dengan membantu dengan tenaga kan itu. Oh itu. Jadi kalau nilai pemudanya kompak, makanya terbangunlah sampai saat sekarang ini. Seperti itu. Bilo ide kok timbul terus? Kalau untuk ide mungkin adalah sekitar lama sih, cuman jalannya baru 2 bulan kok lah jalannya. Yang namanya pemuda. Yang namanya pemuda itu tidak mungkin sama aja pribadi untuk pembangunannya doh. Sementara kok di acara yang bekerja pemuda tuh di waktu-waktu yang tertentu paling nggak mungkin rutin. Sementara ada kegiatan lain pula bagaimana selesai sampai gini masih belum selesai jembatannya lah. Di Wansansu lah istilah tuh, terutama masalah dana kan dicarikan dulu. Jadi untuk pembangunan tuh nggak mungkin secapek yang Iya. yang ala dana kan gitu. Jadi gini masih dalam tahap pengembangan itu. Masih dalam tahap pengembangan. Itu. Ada apa namanya itu permintaan untuk pemerintah awak gitu. Iya, kalau di ala nampak Modaliko baru diambil di sama negari lah istilahnya tuh. Akan dibantu lah sama negari lah itu. Proposal lah diajukan. Kalau untuk proposal rencananya negari alam. Ada juga proposal negari. Jadi kalau lah negari yang mengambil alih lah. Kalau untuk masalah dana kan enggak payah lah dong. Iya, kalau bantuan dari negari. Oleh itu tuh. Ya, makasih Dos. Yuk. Semoga aja sampai lokasi wisata awakku berkembang. Amin. Nah.